Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai kebijakan akademik dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur terkait dengan kuliah prinsip praktek. Kebijakan ini didasarkan pada SKDK nomor KUBL FTI 00070825 tanggal 28 Agustus 2025. Apa isi kebijakannya? Yang pertama, bahwa persyaratan KKP yang semula minimal 90 SKS kami turunkan menjadi 80 SKS. Hal ini akan memungkinkan rekan-rekan mahasiswa dapat mengambil KKP di semester kelima ya, atau setelah menempuh sekitar 80 sampai 88 SKS. Yang kedua, kami juga mengambil kebijakan melalui edaran ini atau SK ini, yaitu bahwa ada 5 pilihan skema KKP yang nanti akan dijalankan atau dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, nah, kebijakan berikutnya nanti di 2024 KKP ini akan menjadi mata kuliah capstone project yang wajib diambil di semester kelima. Baik, berikutnya adalah terkait skema KKP. Ada 5 skema KKP apa saja? Yang pertama adalah skema KKP berbasis terapan. Ya, yang kedua adalah skema KKP magang industri. Yang ketiga adalah skema KKP berbasis luaran publikasi. Yang keempat adalah skema KKP berbasis penugasan. Dan terakhir adalah skema KKP berbasis rekognisi dan prestasi. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah KKP berbasis terapan. Ya, KKP ini merupakan bentuk kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja melalui pengembangan sistem, pengembangan metode, pengembangan aplikasi yang nantinya akan diterapkan pada industri atau organisasi ya, dalam rangka menyelesaikan permasalahan nyata yang terjadi di industri tersebut. Luaran dari KKP ini adalah bisa berupa aplikasi, sistem informasi, prototipe sistem cerdas, dan berbagai luaran lainnya sesuai dengan ketentuan dari program studi. Melalui skema ini, mahasiswa tentunya harus menyusun dengan pembimbingan dosen berbagai produk atau luaran gitu sesuai dengan kebutuhan industri tadi. Secara prosedur, ya, ini mengikuti prosedur seperti halnya KKP yang sudah kita berlakukan selama ini, di mana mahasiswa nanti akan mendaftar dan memilih dosen pembimbing, selanjutnya melakukan pembimbingan secara terstruktur dengan dosen pembimbing, dan pada saat sudah layak untuk mengikuti seminar KKP, dosen pembimbing dapat menyetujui dan melaksanakan seminar KKP seperti biasa. Ya, setelah seminar melakukan revisi dan melakukan laporan ya, menyusun laporan KKP hingga nanti dikumpulkan ya. Selanjutnya yang kedua adalah skema magang industri ya. Skema magang industri merupakan program pembelajaran di luar kampus ya, jadi di luar kampus ya, di mana mahasiswa atau peserta ya melakukan praktik kerja di suatu perusahaan atau industri untuk mendapatkan pengalaman praktis, mengembangkan keterampilan, dan memahami budaya kerja nyata. Jadi ini adopsi dari MBKM ya, yang sebelumnya kita atau Kemenristek menelurkan program namanya MBKM. Kami tetap adopsi karena memang memandang perlu untuk memberikan pengalaman secara langsung bagi mahasiswa di dunia industri. Program ini sekali lagi menjembatani teori akademis dengan aplikasi dunia nyata ya, mempersiapkan peserta untuk karir masa depan dan memungkinkan industri ya untuk mengidentifikasi serta merekrut talenta potensial dari Universitas Budi Luhur, terutama Fakultas Teknologi Informasi. Nah, terkait dengan magang industri ini, mahasiswa nanti akan diminta mengisi form rencana magang industri yang nanti akan disetujui oleh dosen pembimbing, dan tentunya akan di-ACC juga oleh Kaprodi ya. Jika disetujui, maka mahasiswa dapat mengambil magang industri ya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku ya. Setelah selesai magang, mahasiswa dapat menyusun
laporan magang dan nanti akan diseminarkan ya dan dinilai oleh tim uji. Selanjutnya, skema ketiga adalah terkait dengan luaran publikasi. Jadi skema berbasis luaran publikasi ini ditujukan bagi mahasiswa atau rekan-rekan semua yang telah aktif atau terbiasa atau berpengalaman atau ingin belajar ya menulis publikasi ilmiah. Ya baik dalam bentuk artikel, proceeding ya atau bentuk lainnya yang relevan ya di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Nah, ada beberapa gradasi penilaian publikasi ilmiah ya. Yang pertama, jika rekan-rekan ingin publikasi di tingkat internasional, maka nanti baseline penilaian adalah nilai A ya. Sedangkan kalau jurnal nasional Sinta 4 misalnya 456, baseline-nya adalah A-, proceeding juga diperbolehkan ya, proceeding internasional dengan baseline-nya adalah A-. Baseline nilai ini bisa naik bisa turun ya, tergantung dari nanti pada saat seminar KKP itu bagaimana rekan-rekan itu bisa menjelaskan substansi atau isi dari penelitian yang telah ditulis setelah dipublikasikan dengan baik atau tidak ya. Selanjutnya yang terkait dengan prosedurnya kurang lebih sama. Jadi pada awal semester kita mahasiswa diminta untuk mengisi form usulan. Jadi saya mau skema publikasi, isi form, nanti akan disetujui oleh dosen pembimbing KKP yang dipilih. Selanjutnya nanti Kapolri akan ngecek ya, memeriksa kelayakan apakah mahasiswa cukup layak atau cukup meyakinkan untuk bisa menempuh jalur publikasi ya, karena tentu pengalaman publikasi itu penting ya. Nah, selanjutnya kalau dinyatakan layak maka langsung menyusun atau mempersiapkan publikasi tersebut ya, dengan menuliskan publikasi dan mencari jurnal yang dituju tentunya dengan bimbingan dari pembimbing ya. Setelah nah usulan ini paling lambat ya 3 bulan sebelum masa pendaftaran seminar KKP ya. Kemudian untuk submission, jadi submit ke jurnal atau seminar itu paling lambat adalah 1 bulan sebelum masa pendaftaran seminar KKP. Dan pada saat seminar KKP, ya, artikelnya itu wajib sudah dinyatakan diterima atau efektif. Baik, selanjutnya yang keempat adalah skema berbasis penugasan. Ya. Dengan skema ini memungkinkan mahasiswa untuk mengerjakan KKP berdasarkan kebutuhan nyata dari program studi, fakultas, unit kerja, atau mitra institusi atau mitra fakultas. Baik dalam hal pengembangan sistem, pemutakhiran aplikasi, proyek digitalisasi, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ya, jadi dengan skema ini kita memberi kesempatan mahasiswa menjadi bagian dari solusi internal institusi, ya tentunya sambil menjalankan tugas akademiknya ya. Nah, secara prosedur diawali dengan fakultas akan mengumumkan penawaran skema KKP berbasis penugasan. Jadi dari fakultas melakukan penawaran, ada kebutuhan pengembangan sistem ini loh 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mahasiswa akan apply ya, dan fakultas juga berhak melakukan seleksi. Jika lolos, nanti fakultas akan menerbitkan SK KKP berbasis penugasan dan mahasiswa mengerjakan sesuai dengan kebutuhan hingga nanti disidangkan atau diseminarkan ya, dan menyusun laporan ya. Saya kira itu. Selanjutnya terakhir ini yang menarik ya, yaitu skema KKP berbasis rekognisi dan prestasi. Ya, skema ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atau pengakuan ya terhadap mahasiswa yang telah meraih prestasi nasional maupun internasional yang relevan dengan bidang teknologi informasi, informatika, dan komputer. Prestasi diperoleh melalui serangkaian upaya yang selektif dan kompetitif ya di antara sejumlah peserta. Ya, mahasiswa dengan capaian prestasi tertentu dapat dikonversi menjadi KKP. Ya, apa saja prestasi yang diakui? Yang pertama adalah perlombaan akademik tingkat internasional. Ya, kalau juara 1, 2, dan 3 ya, dan ciri-ciri internasional apa? Itu diikuti oleh setidaknya 3 negara ya. Jadi kalau ada perlombaan internasional bisa langsung diakui sebagai atau direkognisi sebagai KKP. Yang kedua, tingkat nasional pun boleh.
seperti ikut gemastik, ikut kayak lomba karya ilmiah misalnya PKM ya dan seterusnya, itu bisa diakui jika juara 1, 2, dan 3 ya. Jadi baik tim maupun personal ya. Jadi ini boleh tim, boleh juga personal. Ya, kemudian tingkat regional juga boleh ya. Tingkat regional itu cirinya diikuti oleh setidaknya 3 provinsi ya. Jadi peserta dari 3 provinsi dengan jumlah peserta 25 tim atau 25 peserta ya. Nah, ini juga bisa berkelompok maupun sendiri. Nah, selanjutnya prestasi yang lain adalah kalau mahasiswa menjadi penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi, itu juga bisa diakuisisi sebagai KKP. Nah, bedanya apa dengan yang tadi skema publikasi ya? Nah, di skema publikasi itu adalah publikasinya belum dilakukan ya. Jadi pada saat pendaftaran KKP publikasi belum dilakukan. Nah, pada skema ini yang rekognisi, jadi mahasiswa misalnya pada semester kedua pernah melakukan publikasi internasional misalnya ya, tentunya dengan pembimbingan dosen ya. Nah, itu dapat direkognisi pada saat nanti semester kelima atau 6 mengambil KKP ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi bedanya rekognisi dengan yang publikasi tadi demikian. Termasuk juga menjadi best paper ya, dan penulis pertama pada konferensi tingkat nasional maupun internasional. Itu juga sebuah prestasi karena best paper itu juga selected ya, ada seleksinya ya, ada kapasitas yang dinilai oleh panitia ya, itu menjadi prestasi. Yang keenam ya, sebagai ketua atau anggota pada hibah penelitian atau Abdimas ya. Jadi mengajukan hibah misalnya penelitian ya, baik itu sebagai ketua maupun anggota ya, bersama dosen maupun bersama sesama mahasiswa ya, di tingkat nasional maupun internasional, itu dapat direkognisi juga sebagai KKP atau pengganti KKP. Yang ketujuh, nah, kami juga membuka peluang ya, jika memang program studi memandang perlu ada prestasi yang direkognisi sebagai KKP ya, ini tentu atas ketentuan dan kebijakan dari program studi ya. Misalnya rekan-rekan itu terlibat katakanlah mewakili Indonesia sebagai delegasi di tingkat internasional, itu kan tidak ada di sini ya, bukan perlombaan, bukan juga publikasi, tapi kita bisa akui sebagai satu rekognisi untuk KKP. Yang ke-8 adalah pengalaman sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam pekerjaan atau proyek. Nah, ini menarik buat mungkin rekan-rekan yang sudah bekerja atau terlibat dalam tim ya, dalam proyek tertentu, proyek IT yang sesuai dengan bidang ilmu prodi. Sebagai leader misalnya itu bisa diakui sebagai KKP ya. Tentu portofolio itu nanti harus ditunjukkan sebagai sebuah persyaratan. Yang terakhir juga kalau misalnya rekan-rekan semua juga menjadi founder atau co-founder dari perusahaan startup bidang IT ya, itu juga bisa diakui sebagai KKP. Jadi saya kira kurang lebih 9 jenis ini itu bisa diakui sebagai KKP berbasis rekognisi dan prestasi ya. Prosedurnya bagaimana? Jadi pada saat rekan-rekan semua sudah mendaftar KKP, saya mengisi form usulan skema rekognisi dan nanti akan berikut kelengkapannya tentu ya, nanti program studi akan memeriksa itu dan nanti akan menerbitkan SK KKP berbasis rekognisi. Dan nanti pada saat sidang teman-teman ceritakan tuh bagaimana mendapatkan rekognisi itu ya, menceritakan ke Dewan Penguji dan nanti akan menyusun laporan singkatnya ya. Saya kira itu beberapa kebijakan terkait dengan kuliah kerja praktek. Harapannya dengan kebijakan-kebijakan ini rekan-rekan semua menjadi lebih dipermudah dan mendapatkan atau memiliki opsi lebih banyak terkait dengan kuliah kerja praktek atau KKP. Terima kasih. Mari bersama raih prestasi dan masa depan cerah bersama Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.